Halo semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran PPKN kita. Di pelajaran hari ini, kita akan belajar persatuan dan kerjasama dalam keberagaman agama. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira kalian masih ingat gak? Ada berapa jenis agama yang diakui di Indonesia? Benar sekali. Jadi di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda, mulai dari tata beribadah, kemudian cara berdoa, dan berbagai kegiatan keagamaan. Namun kita harus mengetahui dan memahami bahwa meskipun terdapat perbedaan agama, persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga, atau dengan kata lain, kita harus menjaga persatuan dan kerjasama di dalam kehidupan beragama. Dan sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjaga persatuan dalam keberagaman agama? Tentu saja banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dalam keberagaman agama. Contohnya, bermain dengan semua teman walaupun berbeda agama. Misalnya, kita beragama Katolik. Nah, sekalipun kita beragama Katolik, tapi kita harus bermain dengan semua teman kita walaupun mereka tidak beragama Katolik. Itu contoh yang pertama. Lalu, cara yang kedua yaitu kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Sekalipun kita mempunyai cara berdoa yang berbeda, tetapi kita juga harus tetap mengingat bahwa kita harus saling menghargai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita saling menolong antar umat beragama. Juga kita saling menghargai antar umat beragama, serta kita tidak saling memaksakan kehendak dengan agama lain. Itu adalah berbagai contoh sikap kita yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dalam keberagaman agama. Nah, di dalam keberagaman agama, kita juga dapat melakukan berbagai kerjasama untuk menciptakan persatuan. Contohnya, bekerja bakti, membersihkan lingkungan, dan juga bergotong royong membangun tempat ibadah. Nah, ini adalah contoh kegiatan atau bentuk kerjasama yang kita lakukan untuk menjaga persatuan di dalam keberagaman agama. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana dengan persatuan dalam kegiatan di sekolah. Seperti kita ketahui bahwa di sekolah terdapat banyak sekali keberagaman, mulai dari keberagaman agama, suku, kegemaran, makanan kesukaan, minuman kesukaan, dan berbagai keberagaman lainnya. Namun, sekalipun banyak keberagaman di sekolah, kita harus tetap menjaga persatuan. Lalu bagaimana sikap yang dapat dilakukan untuk menciptakan persatuan di sekolah? Nah, sikap yang dapat kita lakukan untuk menciptakan persatuan di sekolah misalnya menghargai semua warga sekolah, termasuk teman-teman kita, kemudian guru-guru kita, juga kepala sekolah, bahkan para satpam yang ada di sekolah. Kemudian juga kita menaati peraturan di sekolah. Nah, ketika kita mau menaati peraturan di sekolah, maka persatuan itu dapat terwujud di sekolah kita. Kemudian sikap yang lain misalnya menerima kekalahan dengan senang hati. Mungkin pada saat bermain kita merasa kalah oleh teman kita. Nah, kita harus tetap menerima kekalahan dengan senang hati. Kemudian kita menolong teman tanpa melihat perbedaan. Mungkin teman kita yang membutuhkan bantuan adalah seorang perempuan, sedangkan kita adalah seorang laki-laki. Namun kita harus tetap menolong teman kita itu. Kemudian kita juga mendahulukan kepentingan bersama. Nah, serta
rela berkorban untuk kepentingan bersama. Ini adalah juga termasuk bagian dari sikap yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan. Nah, selain itu, masih ada contoh sikap yang lain. Misalnya kita menjaga kekompakan saat bermain. Dan juga kita mau bekerja sama dengan teman kita, baik itu pada saat melakukan suatu kegiatan ataupun pada saat sedang melakukan pertandingan olahraga. Kita perlu bekerja sama dengan teman-teman kita untuk memenangkan pertandingan itu. Karena kalau kita tidak bekerja sama, akan sangat sulit untuk memenangkan pertandingan. Kemudian kita juga perlu mengembangkan sikap sportif di dalam berolahraga. Nah, sportif itu artinya kita bersikap jujur dalam bermain, serta kita menaati peraturan permainan. Itulah yang dikatakan sikap sportif yang harus kita pelihara, harus kita terapkan di dalam berolahraga atau melakukan suatu pertandingan. Nah, sekarang bagaimana contoh bentuk kerjasama yang dapat dilakukan di sekolah? Nah, ketika kita berada di lingkungan sekolah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan atau sebagai bentuk kerjasama kita, baik itu dengan guru kita, dengan teman-teman kita, atau dengan semua warga sekolah. Contohnya apa saja? Misalnya dengan teman kita bekerja sama untuk memenangkan pertandingan. Nah, ketika kita bisa bekerja sama di dalam sebuah lomba, maka kita dapat memenangkan pertandingan atau perlombaan tersebut. Kemudian cara yang lain yaitu kita bekerja sama menyapu kelas. Nah, ketika kita melihat kelas kita sedang kotor, lalu kita mengajak semua teman-teman kita untuk bekerja sama membersihkan kelas, maka kelas kita akan menjadi cepat bersih. Kemudian kita juga dapat bekerja sama untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan sekolah kita tetap menjadi lingkungan yang sehat, yang bersih, sehingga kita juga dapat merasa nyaman untuk belajar dan terhindar dari berbagai penyakit. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini tentang persatuan dalam keberagaman agama dan juga persatuan di sekolah. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, silakan dibagikan dan juga jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih.